Salam, Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya yakin karena berkat Tuhan, Bapak Ibu tetap sehat, semangat, dan terus menjalani kehidupan dalam pengharapan. Karena Tuhan Yesus selalu menyertai kita. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita memasuki persekutuan doa masa Advent yang kedua. Untuk itu, mengawali persekutuan ini, mari kita hening sejenak, kita merenungkan akan cinta kasih Tuhan yang menyertai dalam perjalanan kehidupan kita. Saat hening, saya hantarkan. Saat hening cukup, mari kita memulai dengan memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 84. Kita nyanyikan bait yang pertama dan yang kedua. Ya Yesus, Dikau kurindukan. Mari kita bersatu hati dalam doa untuk menerima firman Tuhan. Mohon tuntunan Roh Kudus saya hantarkan. Sungguh Bapa di surga, kami boleh berbahagia. Engkau yang begitu peduli, mengerti akan keluh kesah, derita umat karena kuasa dosa. Engkau berkenan hadir menyapa kami, bahkan
membawa kami untuk dekat kepadamu, supaya kami beroleh damai sejahtera. Semua itu kami hayati dalam masa Advent, dan hari ini kami masuk persekutuan doa Advent kedua. Bapa di surga, masih dalam masa penantian ini, kami telah menyiapkan hati untuk menyambut kehadiran-Mu yang akan memberikan kelegaan, memberikan ketenangan, dan pembebasan atas kuasa dosa. Dengan kami beriman kepada Yesus Kristus, maka Tuhan, hati kami telah terbuka untuk menjadi palungan-Mu. Engkau boleh lahir dan berkuasa atas hidup kami. Maka Bapa di surga, saat ini kami hendak mendengarkan sabda-Mu. Sabda-Mu akan memberikan kekuatan, memberikan semangat, dan menumbuhkan harapan. Meskipun kami dalam masa pandemi COVID-19, sehingga kami akan terus memiliki kemampuan, semangat menatap hari depan penuh harapan, karena Kristus yang telah lahir, itu pula yang akan memberikan kami keselamatan. Roh Tuhan berkarya, menuntun, membimbing kami, menerangi hati pikiran kami, hingga kami dimampukan mengerti dan dimampukan untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, adapun pewartaan firman Tuhan dalam persekutuan doa Advent kedua terambil dari kitab Yesaya pasal yang ke-49 ayat 8 sampai 13. Demikian sabda Tuhan. Sion dipulihkan. Beginilah firman Tuhan. Pada waktu aku berkenan, aku akan menjawab engkau, dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Aku telah membentuk dan memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia, untuk membangunkan bumi kembali dan untuk membagi-bagikan tanah pusaka yang sudah sunyi sepi, untuk mengatakan kepada orang-orang yang terkurung, keluarlah. Kepada orang-orang yang ada di dalam gelap, tampillah. Di sepanjang jalan mereka seperti domba yang tidak pernah kekurangan rumput, dan di segala bukit gundul pun tersedia rumput bagi mereka. Mereka tidak menjadi lapar atau haus. Angin hangat dan terik matahari tidak akan menimpa mereka, sebab penyayang mereka akan memimpin mereka dan akan menuntun mereka ke dekat sumber-sumber air. Aku akan membuat segala gunungku menjadi jalan, dan segala jalan rayaku akan kuratakan. Lihat, ada orang yang datang dari jauh, ada dari utara dan dari barat, dan ada dari tanah Sinem. Bersorak-sorailah, hai langit, bersorak-soraklah, hai bumi, dan bergembiralah dengan sorak-sorai, hai gunung-gunung. Sebab Tuhan menghibur umatnya dan menyayangi orang-orangnya yang tertindas. Demikian sabda Tuhan, dan yang berbahagia setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan dan yang terus memelihara dalam hidup sehari-hari. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, judul renungan persekutuan doa Advent kedua tahun 2020 ini adalah menyambut
kedatangan Tuhan dalam kesaksian. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apa yang terjadi kalau kita mendengar ada seorang yang sangat kita hormati hendak datang bertemu ke rumah kita? Kalau saya sih biasanya saya akan mengajak seluruh anggota keluarga untuk membereskan rumah, mulai dari menyapu, mengepel, menata perabot tanaman, bahkan anak saya suruh untuk juga ikut mempercantik ruangan, terutama ruang tamu, sehingga suasana rumah nampak bersih, nyaman, dan tentunya tamu akan merasa senang hadir di rumah kita. Maklum, rumah kami tidak selalu bersih dan rapi. Selalu ada saja sudut ruangan yang kotor, barang-barang yang tergeletak tidak semestinya. Maklum juga, karena kami punya anak laki-laki, suka main mobil-mobilan, sehingga kadang meletakkan barang-barang mainannya sembarangan. Sehingga sekali lagi, maklum rumah kami tidak selalu dalam kondisi bersih dan tertata rapi. Atau sisi dinding yang kemudian rasanya perlu dipasangi lukisan atau hiasan. Ya, kemudian saya mencoba memasang beberapa foto, gambar yang boleh menjadi kenangan. Siapa tahu tamu yang hadir menyaksikan dan kemudian punya kesan sendiri. Semua dilakukan demi memantas, menata rumah supaya tertata rapi dan nampak indah, yang semuanya itu guna menyambut kedatangan tamu agung, orang yang sangat kita hormati tersebut, supaya tidak kecewa. Lalu kalau sudah, biasanya juga saya akan memberitahukan kepada tetangga kanan kiri bahwa rumah kami akan kedatangan tamu, dan ini tamu yang penting. Dan seberapa pentingnya orang itu bagi keluarga kami? Syukur-syukur kalau tangga kami juga kenal orang itu. Harapan kami sehingga bisa bersama-sama menyambut sang tamu terhormat di rumah kami. Jadi yang menyambut tidak hanya kami sekeluarga, tapi juga tetangga. Mungkin ada yang kenal dengan tamu ini, sehingga akan nampak meriah dan hangat dalam perjumpaan. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, janji pembebasan dari Allah untuk umat yang menderita
di tanah pembuangan merupakan berita luar biasa bagi Nabi Yesaya. Karena itulah ia menyampaikan sabda pembebasan kepada umat. Dituturkanlah janji agung itu melalui bibir sang Nabi, melukiskan betapa antusiasnya Allah membebaskan umat setelah sekian lama menderita. Ini gambaran juga Allah itu ibaratnya tamu agung yang mau hadir di rumah kita tadi, yang kita sudah begitu mengalami kesibukan, kepenatan, keletihan. Ketika tamu agung akan datang, kita pun tidak segan-segan untuk membersihkan rumah tadi, bahkan mengajak tetangga untuk menyambut. Karena ini berita yang membahagiakan, seperti yang disampaikan oleh Nabi Yesaya ini, berita yang begitu menggembirakan. Disebutkan di sana, di sepanjang jalan mereka seperti domba yang tidak pernah kekurangan rumput, dan di segala bukit gundul pun tersedia rumput bagi mereka. Mereka tidak menjadi lapar atau haus. Angin hangat dan terik matahari tidak akan menimpa mereka, sebab penyayang mereka akan memimpin mereka dan akan menuntun mereka ke dekat sumber-sumber air. Yesaya 49 ayat 9b dan 10 tadi. Lalu sang pembebas itu mengajak umat tidak tinggal diam. Bersama-sama dengan langit, bumi, dan gunung-gunung, mereka diajak untuk bersorak-sorai dan bergembira ria. Bersama alam, umat diajak bersaksi, menceritakan kasih setia Allah yang membebaskan mereka. Kedatangan Yesus ke dunia adalah sebuah wujud janji yang tergenapi. Di tengah kelesuan dan kekeringan spiritualitas umat, Allah mengutus putra tunggalnya menjadi pembebas, bukan dari pembuangan atau penjajahan politis bangsa lain, melainkan pembebasan dari penjara religius akibat dari penindasan para pemuka agama yang sangat menitik beratkan kepatuhan pada hukum Taurat secara legalistik. Kehadiran Yesus ke dunia adalah untuk mempersaksikan apa yang Allah sabdakan melalui Nabi Yesaya. Ayat 13b menyebutkan, sebab Tuhan menghibur umatnya dan menyayangi orang-orangnya yang tertindas. Hingga zaman ini, Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih, kita perlu menyambut kedatangan Yesus ke dunia sebagai berita sukacita yang perlu diberitakan. Sang firman yang telah menjadi manusia itu merupakan wujud nyata solidaritas Allah bagi dunia. Allah tidak lepas tangan dan tega membiarkan umatnya menderita. Allah tidak lepas tangan, Allah tidak menegakkan. Di tengah pandemi COVID-19 saat ini yang seolah menindas seisi dunia, kita diajak menggemakan kembali
janji Allah bahwa Ia menghibur dan menyayangi umatnya. Mari bersaksi melalui wujud konkret sikap hidup sepenanggungan. Sekali lagi, kita ini dalam pandemi COVID-19, kita tidak boleh bersikap egois. Kita tidak boleh bersikap menyalahkan orang lain, tapi kita harus bersikap bijak. Mari kita bersama bahwa apapun yang terjadi, ini harus kita tanggung bersama. Karena siapapun bisa terkena yang namanya terpapar COVID-19. Maka kita harus menggemakan apapun yang menjadi ketentuan dari pemerintah, terlebih lagi juga apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Kita harus taat pada perintah pemerintah yang juga wujud perintah dari Tuhan. Kita sama-sama menanggung penderitaan ini, sehingga sekali lagi tidak boleh saling menyalahkan dan mencari pembenaran diri, tidak boleh. Apapun yang kita lakukan harus dengan sungguh-sungguh mempersaksikan kasih sayang Allah bagi semua manusia. Maka kalau saat ini kita akan menyambut kedatangan Tuhan Yesus, tamu yang agung, tamu yang sangat kita hormati, tidak hanya menyiapkan, mempercantik rumah, tapi terlebih mempercantik hati, perilaku, tutur kata, dan sikap hidup kita yang benar-benar mencerminkan sebagai anak Tuhan. Maka disitulah Tuhan akan benar-benar mengingat umatnya dan menyayangi umatnya. Di tengah kelesuan, kekeringan religiusitas ini, spiritualitas ini, mari kita bersama untuk terus mendekat kepada Tuhan. Maka di persekutuan doa Advent kedua ini, kita diingatkan dalam sebuah tema renungan menyambut kedatangan Tuhan dalam kesaksian. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita masuk dalam saat hening, kita merenungkan firman Tuhan ini. Saat hening cukup, mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa di surga. Sabdamu saat ini mengingatkan kembali dalam kami menyiapkan, menyambut perayaan Natal dan juga kedatangan Tuhan Yesus kedua. Tidak sebatas menata, mempercantik rumah atau tempat ibadah kami, tetapi Engkau mengingatkan supaya kami benar-benar mempercantik perilaku kehidupan kami yang kemudian terpancar bagi setiap orang yang kami jumpai, sehingga mereka pun merasakan damai sejahtera. Terima kasih Tuhan. Terlebih lagi dalam pandemi COVID-19 ini, banyak terjadi sikap perilaku yang kurang memperhatikan aturan dan juga peralatan yang ada. Banyak orang yang mengabaikan
merupakan menyalahkan pihak-pihak lain. Untuk itu, terima kasih Engkau sadarkan kami supaya kami bersikap bijak dan menyikapi segala sesuatu dengan taat, mematuhi apa yang menjadi ketentuan yang ada, yang itu juga sebagai bukti ketaatan kami kepada Tuhan, dan itu perlu kami persaksikan kepada orang-orang di sekitar kami. Untuk itu mampukan kami Tuhan menjalani hidup dalam perilaku yang benar seturut dengan kehendak-Mu, supaya kami ketika menyambut kedatangan sungguh kami dilayakkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 426. Kita nyanyikan bait 1 dan yang ketiga, kita harus membawa berita. Dari Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semua. Amin.